Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be a stranger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Mafani Helmi dengan NIM 2341030500023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain training. Di sini saya akan menjelaskan definisi pelatihan menurut dua kelompok. Yang pertama yaitu menurut pandangan Walter dan kawan-kawan yang mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dan menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Definisi lain tentang pelatihan ini dikemukakan oleh Smith dan Ragan, di mana program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Dari kedua definisi yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan pada dasarnya bermakna sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan kinerja. Pelatihan bagi saya adalah proses pembelajaran yang terstruktur, dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan spesifik, baik itu dalam pekerjaan, hobi, atau kehidupan pribadi. Jadi pelatihan bukan hanya sekedar transfer informasi, tapi juga melibatkan partisipasi aktif, praktik, dan juga refleksi untuk memaksimalkan pemahaman dan aplikasi di dunia nyata. Jadi selain itu, pelatihan yang efektif juga menciptakan lingkungan di mana peserta merasa didukung, termotivasi, dan diberikan ruang untuk belajar dari kesalahan. Program pelatihan memiliki banyak manfaat bagi individu maupun organisasi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Pelatihan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempelajari keterampilan baru atau memperbarui pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Jadi dengan keterampilan yang lebih baik, peserta pelatih itu dapat meningkatkan kinerja yang mereka dapatkan. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Program pelatihan yang terstruktur dengan baik itu kan dapat memberikan rasa penghargaan kepada karyawan atau peserta karena mereka merasa diperhatikan dan didukung dalam pengembangan karir mereka. Kemudian yang keempat, pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Jadi pelatihan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang penting untuk kemajuan karir dan keberhasilan organisasi. Kemudian yang kelima yaitu adaptasi terhadap perubahan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan tren pasar, pelatihan membantu individu dan organisasi beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Kemudian yang keenam yaitu pengurangan kesalahan dan risiko. Dengan meningkatkan kompetensi pelatihan dapat mengurangi kesalahan dan yang dibuat oleh karyawan dan mengurangi resiko baik dalam operasional maupun keputusan bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu ada pengembangan karir. Pelatihan dapat membantu individu untuk meningkatkan prospek karir mereka, membuka peluang promosi atau peralihan ke bidang yang lebih baik. Hambatan ini bisa berasal dari berbagai aspek. Beberapa hambatan umum yang sering dihadapi adalah yang pertama, kurangnya motivasi atau minat peserta. Peserta yang tidak termotivasi atau kurang tertarik dengan materi pelatihan kan mungkin tidak terlibat secara aktif ya, sehingga efektivitas itu pelatihan itu menurun. Kemudian yang kedua ada keterbatasan waktu. Waktu pelatihan yang terbatas bisa menjadi hambatan dalam menyampaikan materi yang cukup mendalam. Selain itu, karyawan seringkali harus menyeimbangkan pelatihan dengan cara tanggung jawab kerjaan sehari-hari yang bisa membuat pelatihan terasa tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga yaitu ada resistensi terhadap perubahan. Beberapa peserta mungkin enggan untuk menerima atau menerapkan keterampilan atau konsep baru karena mereka nyaman dengan cara kerja lama atau merasa perubahan tidak diperlukan. Kemudian yang keempat ada fokus hanya pada teori. Pelatihan yang terfokus pada teori saja tanpa memberikan kesempatan praktik langsung itu kan sering kali membuat peserta kesulitan menerapkan apa yang dipelajari dalam situasi nyata. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa
bekerja dengan efektif dan efisien. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Heinisch dan kawan-kawannya yang mengemukakan bahwa ada 4 kriteria atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan. Yang pertama yaitu mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Yang ketiga, mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan. Yang keempat, mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Sebuah program pelatihan dapat dikatakan efektif apabila mampu membuat siswa atau peserta menguasai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan setelah selesai mengikuti program pelatihan. Dengan kata lain, setelah selesai mengikuti sebuah program pelatihan, peserta akan lebih berpengetahuan, lebih terampil, dan memiliki sikap yang lebih positif. Seperti itu. James Kirkpatrick mengemukakan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk dapat menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif, yaitu dengan cara program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta program pelatihan. Yang ketiga, jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan baik. Yang keempat, latar belakang peserta program sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. Kemudian, instruktur memiliki kualifikasi baik dan kompetensi dalam bidang yang dilatihkan. Kemudian ada program pelatihan menggunakan metode yang media yang relevan dengan kompetensi yang dilatihkan. Selanjutnya ada program pelatihan harus dapat memberi rasa puas kepada peserta program. Model EDI adalah salah satu model yang paling umum digunakan dalam perancangan program pelatihan atau pengembangan instruksional, yang dimana EDI merupakan akronim dari 5 tahapan utama dalam prosesnya, yaitu yang pertama analisis, design, development, implementation, kemudian ada evaluation. Yang pertama yaitu analisis, yang dimana tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan, yang memahami masalah yang ingin dipecahkan dan menentukan tujuan pelatihan. Yang kedua yaitu ada desain. Setelah kebutuhan dianalisis, langkah selanjutnya adalah merancang struktur pelatihan. Yang ketiga ada development. Tahap ini melibatkan produksi dan mengembangkan bahan-bahan pelatihan sesuai dengan rencana yang dibuat pada tahap desain. Kemudian implementation. Pada tahap ini program pelatihan dilaksanakan, peserta mulai mengikuti pelatihan dan instruktur memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan materi dan metode yang sudah dirancang. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan, baik selama pelatihan berlangsung maupun setelah pelatihan selesai. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan apakah pelatihan mencapai tujuan yang diinginkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal yang sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Menurut Berwes, definisi analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis sebagai sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Kemudian Townsend dan Donovan mengungkapkan bahwa TNA merupakan langkah mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang diperlukan untuk seseorang untuk memenuhi berkembang baik bagi dirinya sendiri maupun organisasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa TNA adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu tentang kinerja atau menentukan apakah yang merupakan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Mengimplementasi TNA memiliki peran penting dalam menentukan masalah kinerja yang dihadapi sebuah institusi atau perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.